Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, apa kabar semuanya? Sehat bukan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan juga keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Rek, tetap patuhi 3M. Oke, yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga kebersihan, dan jangan lupa juga menggunakan masker. Oke, kali ini saya dan bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang hakikat bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Royan One Febriani MPD, dan anggota kelompok kami itu yang pertama Asanul Imam dengan NIM 20010311 0028, yang kedua ada Fitra Jaya Gempawan dengan NIM 20010311 0032, dan yang ketiga ada Saudari Alin Kayani Rafeza dengan NIM 20010311 0037. Nah, untuk kelanjutannya penjelasan, mari simak video ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pengertian bimbingan dan pengertian konseling. Nah, apa sih pengertian bimbingan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bimbingan tersebut. Bimbingan itu merupakan terjemahan dari istilah guidance dalam bahasa Inggris. Kata guidance ini berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya bimbingan itu berarti suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki profesionalitas sebagai guru agar konseli memiliki suatu pemahaman diri, dapat mengarahkan diri, terus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam membuat suatu pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, itu tadi adalah pengertian dari bimbingan. Dan sekarang kita masuk ke pengertian konseling. Jadi pengertian konseling itu adalah, konseling itu berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima dan memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling itu berasal dari kata selan, yang berarti itu menyerahkan atau menyampaikan. Jadi konseling itu adalah sebuah proses hubungan tatap muka yang dilakukan oleh seseorang konselor dengan kliennya, yang bersifat rahasia guna untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh seorang klien atau konseli gitu. Itu adalah pengertian konseling. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan. Gimana sih kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan? Nah, kedudukan bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program pendidikan sekolah itu sebagai salah satu upaya pembinaan pribadi peserta didik. Kedudukan bimbingan konseling dapat dalam pendidikan itu ada 3 ruang lingkup. Yang pertama itu pada bidang instruksional dan kurikulum, yang kedua bidang administrasi dan kepemimpinan, dan yang ketiga bidang pembinaan pribadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan bimbingan dan konseling.
Tujuan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, agar peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam lingkungannya, yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial ekonomi, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan kebudayaan. Yang keempat, agar peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Yang terakhir, agar peserta didik dapat mengatasi masalah dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman atas dirinya dan lingkungannya. Yang kedua yaitu preventif, yaitu upaya konselor untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang mungkin terjadi supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu konselor berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu memfasilitasi perkembangan siswa. Yang keempat, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif, di mana fungsi ini berupaya untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan yang membantu peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler ataupun jurusan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Yang keenam yaitu fungsi adaptasi. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan program sekolah ataupun peraturan sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dan asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan menyebutkan prinsip-prinsip dan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip secara umum, dan yang kedua prinsip-prinsip secara khusus adalah berkenaan dengan sarana layanan, permasalahan individu, dan program layanan. Yang kedua, saya akan menyebutkan asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kekinian, yang kelima asas kerendahan hatian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas keterpaduan, yang kesembilan asas kemotifan, yang ke-10 asas keahlian, yang ke-11 asas ahli tangan, dan yang ke-12 atau yang terakhir asas tutwuri handayani.